Di kursi kelas bisnis penerbangan lintas benua dari New York ke London, seorang agen keamanan udara dapat satu notifikasi di handphone jaringan rahasianya. Pesan teks dari orang tidak dikenal. Isinya singkat, tapi sukses bikin darah berdesir. Transfer 150 juta dolar sekarang, atau setiap 20 menit, satu orang di pesawat ini akan kehilangan nyawanya. Gila kan? Siapa coba yang berani main-main di ketinggian 40.000 kaki? Dan ini dia yang bikin kita makin jantungan. Di layar HP jagoan kita, detiknya terus berjalan mundur. Tekanannya benar-benar kerasa sampai ke kita yang nonton. Tapi pertanyaannya, emang beneran ada yang bakal dikorbankan? Atau ini cuma kerjaan orang iseng aja? Halo mi amigos, kembali lagi ke channel aku. Kenalin, aku Lia. Hari ini gue akan ngajak kalian ngebahas salah satu film thriller misteri paling cerdas yang pernah dirilis nonstop di tahun 2014. Dan seperti biasanya, gue gak akan kasih spoiler endingnya. Gue justru mau ngajak kalian ikut nebak-nebak karena sumpah film ini tuh punya plot twist dan eksekusi ketegangan yang sayang banget kalau kalian lewatin. Sekarang, yuk kencangkan sabuk pengaman kalian dan mari kita mulai penerbangannya. Vamos mi amigos. Kita kenalan dulu nih sama jagoan kita bernama Bill Marks yang diperankan dengan sangat epik oleh Liam Neeson. Dia ini bukan tipe pahlawan yang super sempurna. Bill juga punya masa lalu yang kelam, sering kelihatan berantakan, dan jujur aja dia benci banget sama terbang. Pekerjaannya sebagai agen keamanan udara justru jadi beban buat dia. Penerbangan British Aqualantic ini awalnya tenang banget. Bill duduk di sebelah seorang wanita karir bernama Jane Summers yang diperankan sama Julianne Moore. Jane Summers ini punya peran yang lumayan cerewet tapi asik. Ada juga pramugari senior bernama Nancy yang kebetulan udah kenal baik sama Bill. Pokoknya, semua karakter yang disorot kamera kelihatan kayak penumpang biasa yang gak punya niat jahat. Sampai akhirnya pesan misterius itu masuk. Awalnya Bill mikir ini tuh cuma prank dari rekan sesama agen yang kebetulan ada di jadwal penerbangan yang sama. Tapi dia ini tahu persis posisi Bill, bahkan ngomentarin gerak-gerik Bill secara real time. Disinilah letak kejeniusan film ini. Kamera mulai nyorot wajah-wajah penumpang di kabin. Sebagai penonton, kita tiba-tiba diajak main detektif. Apakah bapak tua yang dari tadi baca koran? Atau anak muda gundul yang sedang kelihatan gelisah? Atau justru pramugarinya? Mendadak, semua orang terlihat mencurigakan. Waktu 20 menit pertama makin menipis, dan Bill gak bisa diam aja. Dia mulai ngelakuin investigasi senyap dan ngelanggar banyak banget SOP demi nemuin siapa dalang di balik layar HP itu. Nah, di fase ini, ada satu scene yang menurut gue dieksekusi dengan sangat bagus. Bill ngikutin Jack Hammond, rekan sesama Marshall, ke toilet karena gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. Di dalam toilet yang berukuran 1x1 meter itu, Bill mendesak Jack. Ternyata, Jack ketakutan bukan karena ancaman, tapi karena dia lagi nyelundupin satu jenis narkocoy di dalam koper bawaannya. Jack disogok sama Kurt, dan dia ngira Bill tahu soal itu. Seketika terjadilah sebuah pergulatan yang sangat intens di dalam toilet pesawat yang sempit. Skenario close quarter combat di ruangan sempit ini brutal abis. Dan di tengah pergulatan itu, boom! Bill melirik ke jam tangannya dan kalian tahu apa? Jack kehilangan nyawa tepat di menit ke-20. Satu orang kehilangan nyawa sesuai ancaman. Tapi ironisnya, insiden fatal ini terjadi murni karena ketidaksengajaan akibat situasi yang diciptakan oleh sang manipulator. Sang dalang bahkan gak perlu nyentuh korban secara langsung. Dia justru memanipulasi situasi agar Bill sendirilah yang menyelesaikan intimidasi pertamanya. Gila kan? Dan dari titik ini, tensi film naik drastis. Ada seorang predator cerdas yang sedang bermain catur dengan nyawa ratusan orang. Dan disinilah film makin melempar kita ke dalam roller coaster manipulasi yang sesungguhnya.
Ketika Bill menghubungi pihak berwenang di darat dan melaporkan situasinya, tebak apa respon mereka? Mereka nggak percaya sama Bill. Kenapa? Karena setelah dilacak oleh pihak berwenang, rekening tujuan $150 juta itu justru terdaftar atas nama Bill sendiri. The account number you gave us, it's in your name. Sekarang, gue mau nanya deh sama kalian. Lagi di posisi Bill yang lagi terbelenggu di atas awan, dengan koneksi ke darat itu terbatas, dan kalian sadar, dalangnya ada di ruangan yang sama ngeliatin kalian, apa yang bakal kalian lakukan? Apa kalian bakal meriksa HP semua orang? Atau malah diam aja nunggu pesawat mendarat? Coba tulis di kolom komentar ya. Kembali lagi ke film. Bill akhirnya mengambil langkah ekstrim. Dia memeriksa penumpang dan mempertahankan beberapa orang, serta bertindak dengan sangat agresif. Suasana kabin yang tadinya tenang berubah menjadi penuh dengan kepanikan. Orang-orang mulai ketakutan melihat agen keamanan mereka bertindak seperti orang kehilangan akal. Nah, di tengah kekeosan itu, kita disuguhi scene paling epik. Pas pesawat lagi nukik tajam karena manuver darurat, gravitasi mendadak hilang dan mereka baku hantam mengambang di udara. Visual ini keren parah. Asli sih, momen-momen ini wajib diulang-ulang liatnya. Lalu, tak lama kemudian, pukulan telak kedua terjadi. Sang kapten pilot tumbang secara misterius di dalam kokpit yang terkunci rapat. Coba deh kalian pikir, gimana caranya sang pelaku menjangkau kokpit tanpa ketahuan? Kejadian ini bikin misterinya makin lama makin pekat. Aura parno di kabin pesawat jadi makin tebal. Coba deh kalian tebak di kolom komentar, kira-kira muka siapa yang paling sas menurut kalian? Karena Bill yang gak mau lagi gagal ngelindungin semua orang di pesawat, Bill pun ngambil langkah berikutnya. Bill akhirnya dikenalin sama Jen, sama salah satu penumpang yang ngerti banget soal IT. Akhirnya, mereka nyoba nyerang balik dengan ngehack HP si peneror buat ngelacak sinyalnya. Setelah berhasil kelacak, Bill pun meminta semua orang mengangkat tangan dan diam sejenak. Detik-detik pas ringtone handphone si pelaku mulai berbunyi di dalam kabin yang lagi sunyi senyap, sumpah itu momen yang bikin napas ikut berhenti. Suasana kabin saat itu gak cuma hening, tapi juga tegang. Bill yang berdiri di lorong nunggu suara ringtone itu muncul, dan bunyi itu menggema dari bagian belakang pesawat. Handphone itu ternyata ada di saku salah satu penumpang pria. Bill langsung ngunci pergerakan pria itu, dan kita sebagai penonton pasti mikir, nah loh, akhirnya ketangkap basah juga kan lo? Tapi, disinilah letak kejeniusan si pelaku sesungguhnya. Saat Bill lagi menginterogasi si pria ini dengan keras, tiba-tiba aja pria itu kejang. Matanya mendelik dan mulutnya berbusa. Dan dalam hitungan detik, dia menghembuskan nafas terakhirnya tepat di hadapan Bill. Korban ketiga tumbang begitu saja. Seseorang di dalam pesawat diam-diam merekam pergerakan Bill. Video itu dikirim ke stasiun TV di darat dan langsung viral di seluruh dunia. Berita breaking news pecah. Seorang Air Marshal bernama Bill Marks yang memiliki riwayat depresi dan alkoholisme sedang membajak pesawat berpenumpang 150 orang untuk meminta tebusan. Semua penumpang yang tadinya mengandalkan Bill sekarang melihatnya sebagai penjahatnya. Ini elemen thriller yang paling gue suka. Karakter yang kita ikuti dari awal, yang kita tahu banget sedang berjuang menyelamatkan semua orang, malah dijebak dengan sangat rapi hingga dunia melihatnya sebagai sang antagonis. Perasaan dihianati dan kesepian yang dibangun di scene ini juara banget. Di titik ini kita benar-benar dibikin ikutan frustasi dan gemes sendiri. Kita tahu Bill itu orang baik yang lagi berusaha nyelamatin semua orang. Tapi di mata penumpang yang ketakutan, Bill adalah sang penjahat utama. Sedangkan si pelaku utama berhasil merusak reputasi pahlawan kita tanpa repot-repot keluar dari kursinya. Tapi kengerian sebenarnya belum dimulai. Ancaman kembali datang dengan lebih ekstrim. Seketika ponsel Bill menunjukkan hitung mundur 30 menit. Dengan sisa waktu yang terus berjalan,
Bill mutusin buat ngecek koper peninggalan rekannya karena Bill curiga ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar narkocoy di sana. Dia merobek paket itu perlahan, dan di tengah tumpukan bubuk putih itu ada sebuah bahan eksplosif C4 dengan timer digital yang dirakit secara profesional. Dan sialnya, desain ini dilengkapi dengan sensor tekanan udara. Kalau pesawat ini mencoba turun ke ketinggian di bawah 8.000 kaki untuk mendarat darurat, perbedaan tekanan udara akan memicu ledak tersebut seketika. Jadi opsinya tetap di udara dan meledak karena timer habis, atau mendarat sekarang dan meledak karena tekanan udara. Nah, sekarang gue stop ceritanya sampai di sini. Karena percaya deh sama gue, kalau gue sebutin siapa pelakunya sekarang, gue bakal ngerusak pengalaman mind-blowing yang udah disiapin film ini buat kalian. Gue benar-benar mewajibkan kalian buat nonton full film non-stop ini. Ketegangan dari menit pertama sampai detik terakhirnya benar-benar dijaga dengan sangat rapi. Karena kalian nggak cuma dikasih aksi beres khas Liam Neeson, tapi juga disuguhi puzzle misteri investigasi forensik yang out of the box. Pesan soal gimana media bisa dengan mudah memanipulasi presensi publik juga jadi tamparan keras di film ini. Gue mau tanya sama kalian, gimana kalau kalian yang berada di posisi penumpang? Apakah kalian bakal percaya sama berita yang ada di TV? Atau kalian memilih percaya sama insting kalian sendiri yang melihat sang Air Marshal? Coba tulis opini kalian di bawah ya. Kalau kalian suka sama alur cerita misteri yang santai tapi bikin mikir kayak gini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Karena gue bakal bawain lebih banyak kasus dan film misteri seru lainnya buat kalian. Gracias mi amigos. Adios.